Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Damar. Kali ini sahabat YouTube saya ajak untuk mengingat jasa salah satu pahlawan bangsa, yaitu Raden Ajeng Kartini. Sebelum lanjut ke video, buat yang belum sempat subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Setiap menjelang hari kelahirannya, makam Ra Kartini selalu ramai oleh peziarah dari berbagai wilayah. Apakah benar makam ini dikeramatkan? Kartini Joyo Adiningrat atau R.A. Kartini, lahir tanggal 21 April tahun 1879 Jepara dan wafat pada tanggal 17 September tahun 1904 di Rembang, Jawa Tengah. Tempat terakhir kehidupan beliau tersebut sekaligus menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir. Kini, makam Raden Ayu Kartini menjadi sebuah tempat wisata religi yang cukup populer dikunjungi peziarah. Apalagi menjelang hari kelahirannya, biasanya jumlah pengunjung makin membludak. Ternyata, kehadiran pengunjung tidak hanya terpikat oleh sosok beliau sebagai pahlawan pejuang perempuan. Selain itu, banyak juga yang datang untuk mendulang tuah keberuntungan akibat banyaknya mitos di makam Kartini. Banyak mitos dan kisah mistis makam Ra Kartini. Mitos ini mungkin termasuk yang paling terkenal di antara mitos-mitos lainnya. Konon, siapapun yang berziarah ke makam Ra Kartini tak diperbolehkan untuk berfoto sembari berdiri. Namun, ternyata ini bukan sekadar mitos belaka. Mitos ini muncul bukan karena alasan mistis, melainkan karena alasan etika. Ya, setiap peziarah tak diperkenankan berfoto sambil berdiri untuk menghormati sosok R.A. Kartini. Mitos dipercaya mengabulkan banyak doa. Ternyata, banyak sekali masyarakat Indonesia yang menganggap makam R.A. Kartini sebagai sebuah makam keramat. Salah satu buktinya yaitu banyaknya pengakuan peziarah yang menyebut doa-doanya di tempat ini banyak dikabulkan. Bahkan, tak sedikit peziarah yang datang kembali setelah permintaan mereka terkabul. Meskipun begitu, sebetulnya juru kunci dan pihak makam tak mengizinkan kompleks makam menjadi tempat ngalap berkah atau tempat bertapa. Mitos lainnya diantaranya adalah banyak peziarah datang ke makam atas undangan Ra Kartini. Kisah ini menjadi mitos populer karena makin banyaknya pengakuan serupa dari sejumlah peziarah lainnya. Salah satu contohnya dialami seorang ibu dari Kediri, Jawa Timur. Ini mengaku didatangi dan diminta langsung oleh Kartini untuk berziarah ke makamnya dengan membawa 7 kembang melati. Ada juga seorang peziarah dari Jepara yang mengaku ditampakkan sosok Kartini di kamarnya secara tiba-tiba saat tengah membaca buku. Mereka yang ditampakkan sosok Ra Kartini umumnya belum pernah berziarah ke makam ini. Sahabat YouTube, selain makam keluarga R.A. Kartini, di sekitar komplek makam juga ada rumah singgah atau Villa R.A. Kartini. Sebuah villa yang jadi saksi bisu perjuangannya dalam emansipasi wanita. Lokasi rumah bersejarah ini tepat berada di sebelah utara makam Ra Kartini. Di lokasi ini, turut banyak peninggalan sang pahlawan emansipasi wanita tersebut. Kini, rumah tersebut menjadi rumah pesanggerahan yang mengenang sejumlah peninggalan keluarga Ra Kartini. Dan kini digunakan untuk rumah singgah keluarga, yakni para cucu Ra Kartini dari berbagai wilayah. Sahabat YouTube, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga video ini bisa menambah motivasi kita semuanya untuk selalu menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Selamat Hari Kartini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Kartini selain bukannya bupati juga merupakan cucu dari seorang kiai. Bahkan beliau juga merupakan santrinya Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Dan Bu Kartini juga lah waktu itu yang pertama kali mempunyai gagasan dan pemikiran agar Al-Quran ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Jawa, hingga ditulis menggunakan huruf Arab Bundul atau Fiqh. Nah, Bu Kartini menikah dengan Pak Bupati Rembang hanya 10 bulan. Karena 10 bulan setelah menikah beliau melahirkan ini, terus 4 hari kemudian Bu Kartini wafat. Tapi anaknya ini, Pak Susalit namanya, ini hidup hingga usia 58 tahun. Beliau dulu pensiunan tentara dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Nah, Pak Susalit
putranya Bu Kartini ini juga menikah dengan Bu Sulia Susalis ini, dapat orang Tegal. Beliau putranya juga hanya satu ini, namanya Budi Setia Susalis. Jadi secara keturunan Bu Kartini hanya punya satu anak dan satu cucu saja. Nah, cucunya ini istrinya masih hidup sampai saat ini bersama dengan anaknya 4. Jadi Pak Bu Kartini ini masih punya cucu mantu dan buyut 4 di Jakarta. Di mana nanti cucunya atau istrinya ini makamnya ada di sini. Kalau untuk buyut-buyutnya nanti pasti. Nah, kalau yang kecil ini anak dari permaisuri yang 3 setelah Bu Kartini. Jadi setelah beliau wafat kan nggak punya permaisuri lagi, akhirnya menikah lagi dengan ibunya ini, anaknya Paku Buwono ke-9 Solo. Nah, permaisuri yang ketiga ini waktu melahirkan wafat bersama dengan anaknya. Karena sudah menjadi adat keraton, untuk keluarga keraton yang wafat pasti jenazahnya akan kembali ke sana. Maka permaisuri yang ketiga jenazahnya dikembalikan anaknya yang dipaksain di makaman di sini untuk mewakili. Nah, selain permaisuri 3 ini, selain yang 4 dari 2 kado satu yang khusus sana, yang pertama kedua yang satu